Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 312. Dev terbungkus kabut beracun itu, dan kabut beracun ini sepertinya adalah makhluk hidup, menembus setiap inci kulit Dev. Kabut beracunmu benar-benar hal yang baik. Dev perlahan berbicara, agar dia tidak dikenali. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya kabut beracunku, tapi sayang sekali sudah terlambat, dan kamu pasti akan mati sebelum 3 napas. Pelindung Gong berkata dengan percaya diri. Dev tidak berbicara, tetapi menjalankan teknik konsentrasi hati, dan tubuhnya mulai memunikan kabut beracun itu. Teknik konsentrasi hari dapat memunikan segalanya, apalagi kabut beracun ini. Pelindung Gong memandangi kabut beracun di depannya, wajahnya penuh kegembiraan, dia hanya menunggu Dev mati, dia bisa membuat kesalahan. Tetapi setelah beberapa saat, pelindung Gong tidak mendengar suara Dev, tetapi kabut beracun yang tebal mulai menjadi semakin tipis pada saat ini, dan pada akhirnya, sosok Dev dapat dilihat. Sosok Dev berdiri dengan tenang, seolah tidak keracunan. Pelindung Gong mendekat dengan rasa ingin tahu, ingin melihat apakah Dev benar-benar telah diracuni. Tapi begitu dia mendekat, dia melihat pancaran cahaya pedang keluar dari kabut beracun itu. Pada saat ini, pelindung Gong sedikit lengah, dan pedang itu langsung menebas bahu pelindung Gong, dan saya melihat sebuah lengan dipotong oleh cahaya pedang. Apa? Kamu bahkan tidak diracuni? Pelindung Gong terkejut, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Dia tidak menyangka Dev berada dalam kabut beracun ini, dan dia tidak terpengaruh sama sekali. Pelindung Gong menutupi lukanya, dengan tatapan kaget di matanya. Dengan racunmu yang rusak, bagiku, itu hanya kentut yang tidak ada gunanya. Di depan pelindung Gong, Dev tiba-tiba membuka mulutnya, dan benar-benar menghirup semua kabut beracun yang tersisa ke dalam tubuhnya. Kamu. Pelindung Gong membeku, dia tidak mengerti bahwa Dev hanyalah seorang kultivator alam tubuh komposit, bahkan jika dia adalah seorang ahli pengobatan, dia tidak bisa terkalahkan. Kabut beracun yang dia sempurnakan ini sangat beracun, tapi Dev berani menghirupnya langsung ke tubuhnya. Ini benar-benar keterlaluan. Pelindung Gong ketakutan, dia menyadari bahwa dia lebih rendah dari Dev dalam hal kekuatan dan permainan racun. Jika ini terus berlanjut, jangankan membunuh Dev, bahkan nyawanya sendiri pun akan terancam. Pelindung Gong melirik ke arah Penatua Fei dan menemukan bahwa Penatua Fei bertarung sengit dengan Tuan Miao. Kedua pria itu memiliki kekuatan yang sama. Dengan kekuatan alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-6, mungkin perlu beberapa waktu untuk menentukan pemenangnya. Dan anak buahnya juga berjuang keras dengan banyak biksu, dia tidak menyangka kelompok biksu ini akan bersatu kali ini. Dia telah menyergap banyak biksu manusia di masa lalu, dan dia selalu berhasil. Setelah bertarung, banyak orang yang melarikan diri dengan agendanya sendiri. Tapi kali ini, kemungkinan besar akan gagal. Saat ini, tak jauh dari situ, masih terdengar auman harimau merah keperakan. Jika harimau merah keperakan itu ikut berperang, maka tak seorang pun dari mereka yang berpikir untuk bisa melarikan diri. Penatua, mundur, cepat mundur, teriak pelindung Gong, lalu berbalik dan lari. Mereka tidak memiliki keuntungan sama sekali sekarang dan hanya bisa mundur sementara dan mencari peluang lain. Penatua Fei juga sedikit mengernyit saat ini. Dia tidak menyangka bahwa dalam tim ekspedisi manusia kecil, akan ada master alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 seperti Tuan Miao. Pada saat ini, Penatua Fei juga memiliki niat untuk mundur. Karena dia tidak dapat membunuh Dev, dia harus menghemat kekuatannya terlebih dahulu dan mencari peluang lain. Begitu mereka memiliki niat untuk mundur, para penggarap iblis ini mulai bertarung dan mundur pada saat yang sama. Pelindung Gong bahkan tidak peduli, berbalik dan berlari menuju kedalaman pegunungan. Ketika Dev melihat ini, dia melangkah keluar dan mengejarnya dalam sekejap. Pelindung Gong awalnya mengira bahwa dia sudah sangat akrab dengan pegunungan Qilian ini selama bertahun-tahun, dan akan sangat mudah untuk menyingkirkan Dev. Namun dia menyadari bahwa tidak peduli bagaimana dia berlari demi hidupnya, Dev seperti plester anjing, selalu mengikutinya. Hei, aku tidak punya permusuhan denganmu. Kenapa kamu tidak membiarkan aku mundur? Bukan aku yang ingin membunuhmu, dan kamu dan aku sama-sama alkemis, jadi mengapa kamu tidak membiarkanku pergi? Jika kamu memaksaku, aku bukan orang yang bisa dianggap enteng. Pelindung Gong mengikuti Dev dan mengucapkan kata-kata lembut sambil berlari. Dia berharap Dev akan melepaskannya dan berhenti mengejarnya.
Saya tidak memiliki keluhan terhadap Anda, tapi Anda mulai membunuh saya. Sekarang setelah Anda menyadari bahwa Anda tidak dapat membunuh saya, Anda mulai memohon belas kasihan. Bukankah Anda berpikir terlalu indah? Kata Dev dengan tenang. Nak, jangan berpikir aku takut padamu. Aku hanya tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak. Karena kamu mengejarku, jangan salahkan aku. Ketika pelindung gong melihat ini, dia berhenti tiba-tiba. Ketika Dev melihat pelindung gong berhenti, dia juga berhenti dan memandang pelindung gong dengan dingin. Keluar, pelindung gong melihat ke satu sisi. Saat ini, Zian berjalan keluar perlahan dari balik pepohonan di satu sisi. Alasan mengapa pelindung gong berhenti adalah karena dia mengetahui keberadaan Zian. Dia sendiri bukan tandingan Dev, dan jika Zian terlibat, Dev pasti tidak punya pilihan. Penjaga gong, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan dikejar-kejar oleh seorang anak muda. Sepertinya aku membuat pilihan yang salah dengan memilih untuk bekerja sama denganmu. Zian melihat ekspresi malu penjaga gong dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Dia mengambil risiko untuk memancing Hawkins pergi, tapi dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Tuan Sikong, kerja sama Anda dengan saya pasti bukan pilihan yang salah. Sekarang kita berdua bergabung untuk membunuh Dev. Saya bisa memberikan apapun yang Anda butuhkan. Bukankah energi peri itu yang Anda inginkan? Setelah kita membunuh Dev, saya dapat memberitahu Anda di mana energi peri itu berada. Saya telah berada di pegunungan Qilian selama bertahun-tahun, dan tidak ada tempat yang tidak saya ketahui. Pelindung gong membujuk Zian. Benar saja, ketika Zian mendengar kata, energi peri, ada keraguan di matanya. Tidak hanya Zian, tetapi Dev juga menjadi sangat tertarik ketika mendengar bahwa pelindung gong mengetahui di mana energi peri berada. Awalnya, dia berencana untuk membunuh pelindung gong, tetapi sekarang sepertinya dia belum bisa membunuhnya, dia harus membiarkan dia membimbingnya untuk menemukan lokasi energi peri. Baiklah, aku berjanji padamu, tapi jika kamu berani berbohong padaku, aku akan meminta ayahku untuk memimpin orang untuk membunuhmu. Zian akhirnya menyetujui pelindung gong. Lagi pula, godaan energi peribaginya terlalu besar. Hanya karena kamu ingin membunuhku, apakah kamu melebih-lebihkan kemampuanmu? Dev tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat Zian berani setuju. Kamu hanya akan tahu jika kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Zian mendengus dingin dan langsung memegang pedang panjang di tangannya. Saya melihat Zian mengayunkan pedang panjangnya, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pedang panjang itu. Zian mengambil tindakan terhadap Dev, dan pelindung gong juga tidak diam, alisnya berkerut, dan beberapa tetes darah keluar dari sela-sela alisnya. Beberapa tetes darah melayang di udara, mengeluarkan bau darah yang aneh. Lalu aku melihat sesuatu bergerak di perut pelindung gong, dan ekspresi pelindung gong mulai menjadi ganas. Wow! Pelindung gong tiba-tiba membuka mulutnya, dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari mulutnya, dan serangga beracun ini menuju ke beberapa tetes darah itu. Sepertinya ada serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya di tubuh pelindung gong, merangkak keluar terus-menerus. Saat ini, Zian sudah bertarung dengan Dev. Pedang panjang di tangannya terus mengayunkan cahaya pedang dan menyerang Dev. Dev memegang pedang pembunuh naga dan melawan tanpa sadar. Mata Dev tertuju pada pelindung gong. Meskipun Dev mendapat banyak informasi, dia masih tidak tahu apa yang dilakukan pelindung gong dan mengapa ada begitu banyak serangga beracun keluar dari tubuhnya. Tuan Chen, ini adalah racun ulat sutra emas Gu. Sekarang terlihat seperti serangga. Segera serangga beracun ini akan hilang. Serangga beracun akan larut di seluruh kehampaan dan tidak akan diperhatikan sama sekali. Jenis racun dari ulat sutra emas Gu ini tidak hanya meracuni manusia, tetapi juga dapat menggerogoti jiwa manusia. Bahkan jiwa makhluk abadi pun tidak dapat menahannya dan akhirnya menjadi mayat berjalan. Saya sudah lama mendengar bahwa racun ulat sutra emas Gu ini telah menghilang. Tapi saya tidak menyangka masih ada orang yang membesarkan hal-hal ini. Hal semacam ini perlu disimpan di dalam tubuh inangnya. Ia harus menghisap darah inangnya setiap bulan. Sangat menyakitkan setiap saat, sehingga hanya sedikit orang yang menyimpan racun ulat sutra emas ini. Di lautan kesadaran, Yakub mengikuti Dev untuk memperkenalkan. Setelah mendengar ini, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri tegak. Dia tidak menyangka seseorang akan menyimpan serangga beracun di tubuhnya.
Itu sungguh keterlaluan. Setelah menyerap esensi dan darah pelindung gong, racun ulat sutera emas Gu itu mulai menjadi transparan satu persatu, dan akhirnya menghilang. Dev tahu bahwa serangga beracun ini tidak menghilang sama sekali, melainkan mati dan larut dalam kehampaan. Jika bukan karena pengingat tepat waktu dari Yakub, Dev mungkin akan mendapat masalah. Ketika racun ulat sutera emas menghilang, Dev sudah bersiap. Setelah memaksa Xian mundur dengan satu pedang, dia tiba-tiba mundur. Ketika Xian melihat ini, dia mengira Dev lah yang takut padanya, jadi dia mencibir dan berkata, "Wah, bukankah kamu hebat? Kenapa kamu melarikan diri?" Dev mengabaikan Xian dan menatap pelindung gong. Setelah penjaga gong melepaskan racun ulat sutera emas, matanya penuh penyesalan dan keengganan, namun pada akhirnya dia berbalik dan lari. Ketika Xian melihat pelindung gong berbalik dan lari, dia sedikit bingung sejenak. Dia jelas-jelas telah memaksa Dev mundur, jadi mengapa pelindung gong masih melarikan diri? Tepat ketika Xian bingung, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang, dan sepertinya ada sesuatu yang menggerogoti jiwanya. Ekspresi Xian menjadi sangat ganas, dan rasa sakitnya 100 kali lebih hebat daripada tubuh fisik. Melihat tatapan Xian, Dev tahu bahwa itu disebabkan oleh racun ulat sutera emas Gu. Dev tidak menyangka bahwa pelindung gong bahkan tidak akan melepaskan Xian. Dia menipu Xian sejak awal, meminta Xian untuk menahan Dev agar dia bisa menggunakan metodenya untuk melepaskan racun ulat sutera emas Gu ini. Ah! Xian meraung, ekspresinya terlihat sangat kesakitan. Segera, ekspresi Xian menjadi semakin kusam, dan akhirnya matanya menjadi kosong dan tak bernyawa, dan dia berdiri di sana seperti zombie. Ini gejala jiwa Xian dikanibalisasi, kini Xian hanya tinggal cangkang, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi santapan monster. Xian bekerja keras dan akhirnya berakhir seperti ini. Ini bisa dianggap sebagai karma. Mulut Xian terbuka, dan serangga beracun merangkak keluar dari mulut Xian. Bentuk serangga beracun yang baru saja keluar masih terlihat. Ketika Dev melihat ini, dia segera menembakkan bola api, berniat menggunakannya untuk membakar serangga beracun ini sampai mati. Api menyala bersama tubuh Xian. Segera, tubuh Xian terbakar menjadi abu, tetapi serangga beracun itu tidak terluka sama sekali. Sial, ada serangga beracun yang tidak takut api. Racun ulat sutera emas Gu ini terlalu kuat. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa berbalik dan lari. Tuan Chen, racun ulat sutera emas ini adalah serangga beracun purba. Hanya ada sedikit orang yang dapat memelihara serangga beracun seperti itu sekarang. Jika orang itu tidak berusaha menyelamatkan nyawanya, dia mungkin tidak akan melepaskan racun ulat sutera emas Gu ini begitu cepat. Kata Yakub. Yakun benar. Pelindung gong, yang melarikan diri saat ini, sudah patah hati. Racun ulat sutera emas ini adalah pendukung terbesarnya dan kartu asnya. Bahkan orang-orang di istana tanpa jiwa tidak tahu tentang kartu truf ini. Untuk meningkatkan racun ulat sutera emas Gu ini, pelindung gong mengambil banyak sumber daya, bukan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi untuk memelihara serangga beracun ini. Dan rasa sakit yang dialami setiap saat bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Serangga beracun yang dipelihara dengan susah payah oleh pelindung gong semuanya digunakan pada Dev. Hal ini membuat pelindung gong sangat sedih, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Racun ulat sutera emas Gu sekarang larut lagi dalam kehampaan, bahkan jika Dev menggunakan kesadaran spiritualnya, dia tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Jika ada yang datang ke sini sekarang, mereka pasti akan terluka oleh serangga beracun, dan mereka akan diserang oleh serangga beracun tanpa menyadarinya. Serangga beracun itu begitu cepat sehingga Dev hanya bisa melarikan diri dengan putus asa dan tidak memiliki kemampuan untuk mengejar pelindung gong. Yakub, apakah tidak ada waktu lagi racun ulat sutera emas Gu ini akan berhenti? Apakah mereka akan terus menyerang? Dev tidak mengerti. Tidak peduli seberapa kuat serangga beracun ini, akan selalu ada saatnya mereka berhenti, kan? Selama racun ulat sutera emas ini dilepaskan, ia harus menggerogoti jiwa hingga kenyang, lalu perlahan-lahan berhenti, lalu berubah menjadi bentuk kepompong, menunggu inang berikutnya untuk bangkit. Jika tidak seseorang memelihara ulat sutera emas ini, kepompong ulat sutera perlahan-lahan akan menghilang. Yakub menjelaskan kepada Dev. Ketika Dev mendengarnya, dia langsung bingung. Sungguh lucu jika ulat sutera emas ini penuh dengan racun.
Tepat ketika Dev melarikan diri dengan putus asa, Tuan Miao mendatanginya bersama anak buahnya. Mereka takut Dev dalam bahaya, jadi mereka mengejarnya. Melihat Tuan Miao dan yang lainnya datang ke arahnya, Dev terkejut dan buru-buru berteriak. "Jangan kemari, ayo lari, lari." Tuan Miao dan yang lainnya tertegun dan menatapnya bingung. "Dev." Mereka menemukan bahwa tidak ada apapun di belakang Dev, tetapi Dev sangat panik. "Lari cepat, lari cepat." Melihat Tuan Miao dan yang lainnya berdiri diam, Dev berteriak cemas lagi. Tapi sudah terlambat, Dev akan bergabung dengan Tuan Miao dan yang lainnya. Jika Dev terlindas, racun ulat sutra emas itu pasti akan mengikutinya. Saat itu, tidak ada dari Tuan Miao dan yang lainnya yang bisa melarikan diri. Memikirkan hal ini, Dev mengertakkan gigi dan berhenti. Begitu Dev berhenti, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya, diikuti rasa sakit dari kejauhan. Dev merasa jiwanya terkelupas sedikit demi sedikit. Melihat ekspresi garang Dev, Tuan Miao dan yang lainnya ingin melangkah maju untuk membantu. "Jangan mendekat, cepat menjauh dari sini, ada serangga beracun di sini," Dev mengingatkan dengan keras. Ketika Tuan Miao dan yang lainnya mendengar ini, mereka sangat ketakutan sehingga tidak berani mendekat, jadi mereka hanya bisa mundur. Semua racun ulat sutra emas memasuki tubuh Dev, dan kemudian di lautan kesadaran Dev, mereka dengan putus asa menggerogoti jiwa Dev. Dev sudah berkeringat banyak saat ini. Dia tidak berdaya menghadapi serangga beracun yang memasuki lautan kesadaran ini. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat racun ulat sutra emas ini menggerogoti jiwanya. Di lautan kesadaran Yakub tampak sangat cemas, tetapi dia tidak bisa membantu sama sekali. Dia hanya memiliki sinar kehidupan yang tersisa. Jika racun ulat sutra emas itu melihatnya, mereka pasti akan memakannya secara langsung. Tuan Miao dan yang lainnya juga sangat cemas. Melihat tatapan garang Dev, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Dev. Saat ini, Dev merasa pusing dan pikirannya sedikit tidak jelas. Melihat Dev kehilangan kesadarannya sedikit demi sedikit, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di lautan kesadaran Dev. Itu adalah cahaya keemasan yang dipancarkan oleh karakter emas Daluo. Kemudian racun ulat sutra emas berhenti seketika, dan kemudian dia mencoba yang terbaik. Ingin melarikan diri dari lautan kesadaran Dev. Namun cahaya keemasan menjadi semakin intens, dan akhirnya semua racun ulat sutra emas benar-benar berada di bawah cahaya keemasan ini, dan tubuhnya perlahan menghilang. Ketika semua racun ulat sutra emas lenyap, rasa sakit Dev lenyap. Dan di tempat racun ulat sutra emas berada, kepompong ulat sutra muncul. Dev sangat penasaran, mengapa racun ulat sutra emas ini tiba-tiba menghilang, dan kepompong ulat sutra muncul. Di bawah tatapan Dev, kepompong ulat sutra perlahan menggeliat, dan akhirnya larva beracun ulat sutra emas muncul dari cangkangnya. Gu ulat sutra emas ini larva beracun terlihat agak aneh, seluruh tubuhnya sebenarnya berwarna emas, dan terlihat agak lucu, tetapi tidak ada cara untuk mengasosiasikannya dengan serangga beracun. Tuan Chen, larva racun ulat sutra emas ini sangat istimewa. Mungkinkah itu serangga raja racun ulat sutra emas? Jika demikian, itu akan membuat Anda kaya. Racun ulat sutra emas sangat sedikit sekarang. Jika kami bisa mendapat seekor raja serangga dan ketika saya membesarkannya, saya bisa menjadi asisten kuat Tuan Chen. Yakub berkata dengan penuh semangat. Dev tidak tahu apakah ini adalah serangga raja dari racun ulat sutra emas, tetapi karena larva racun ulat sutra emas tiba-tiba muncul, Dev akan menyimpannya. Racun ulat sutra emas ini sangat kuat, dan Dev sendiri tidak berdaya. Jika bukan karena karakter emas Daluo dalam kesadarannya, dia akan dimakan jiwanya dan berubah menjadi tubuh zombie. Kalau begitu kamu harus merawatnya dengan baik. Jika dia menghisap darah, biarkan dia menghisap darah. Hanya satu saja yang tidak bisa menyedot banyak. Dev sebenarnya menyerahkan larva beracun ulat sutra emas itu kepada Yakub. Yakub juga sangat senang, kali ini dia akhirnya memiliki teman, meskipun itu serangga. Adik, apakah kamu baik-baik saja? Tuan Miao mendekat dengan hati-hati dan bertanya pada Dev. Tidak apa-apa. Dev menggelengkan kepalanya, lalu bertanya. Tuan Miao, di mana para penggarap iblis itu? Mereka melarikan diri. Orang-orang ini sangat akrab dengan tempat ini, dan kami tidak dapat mengejarnya. Tuan Miao menghela nafas.
Bagaimanapun, para pembudidaya iblis ini telah tinggal di pegunungan Qilian selama bertahun-tahun dan sudah sangat akrab dengan tempat ini. Ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka masuk ke sini. Tentu saja, tidak mungkin untuk menangkapnya. Lari saja. Setelah ini, mereka mungkin tidak akan berani menimbulkan masalah lagi. Ayo kita temui Bos Chai dan yang lainnya. Dev mengajak Tuan Yao dan yang lainnya untuk mencari Hawkins dan yang lainnya. Saat ini, Hawkins dan yang lainnya berada di balik batu besar yang tersembunyi, dan Dr. Chen sedang menyempurnakan ramuan untuk menyembuhkan luka Hawkins. Misha melihat sekeliling dengan gugup, matanya penuh kekhawatiran. Dia takut sesuatu akan terjadi pada kakeknya. Helena dan Julian juga mengkhawatirkan Dev. Lagi pula, para pembudidaya iblis itu tidak mudah untuk dihadapi. Tapi saat semua orang khawatir, Dev, Tuan Miao dan yang lainnya sudah datang mencarinya. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Julian melihat Dev dan buru-buru menyambutnya. Kakek, melihat Tuan Miao baik-baik saja, Misha pun berteriak gembira. Tidak masalah, para penggarap iblis itu telah dipukuli, kata Tuan Miao sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, Dr. Chen yang sedang memurnikan obat mujarab melihat Dev datang, dan segera menghampiri dan berkata. Ahli pengobatan, meskipun cedera Bos Chai tidak serius, jika dia ingin keluar dari pegunungan Qilian ini, mungkin cukup tersendat dan memerlukan istirahat 2 hari. Mengapa Anda tidak membantu saya untuk melihatnya? Dr. Chen tahu bahwa levelnya tidak sebaik Dev, jadi dia berkata dengan rendah hati. Dev hanya melirik Hawkins, lalu berkata. Dia melukai meridiannya dan benar-benar perlu istirahat sebentar, tapi kita harus mencari tempat yang aman dulu. Monster merajalela di pegunungan Qilian, dan sekarang ada iblis kultivator. Di mana ada tempat yang aman? Dr. Chen sedikit bingung. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak dari mereka memasuki pegunungan Qilian, dan mereka tidak tahu di mana tempat yang aman. Saya tahu tempat yang seharusnya lebih aman. Bahkan jika ada monster, mereka akan bersembunyi di tempat itu. Ada sebuah gua di sana. Saya pernah ke dalamnya sebelumnya. Tidak ada apapun di dalamnya, tetapi dalam jarak 10 mil dari gua, tidak ada monster yang masuk, ini sangat aneh. Kata Hawkins. Dia telah berjalan di pegunungan Qilian berkali-kali, jadi wajar jika dia mengetahui beberapa tempat yang tidak diketahui orang lain. Monster tidak berani menginjakkan kaki di sana? Dev tampak sedikit bingung setelah mendengar ini. Jika itu masalahnya, pasti ada sesuatu di tempat itu yang menakuti monster, kan? Saya berpikir begitu saat itu waktu, tetapi ketika saya berada di dalam gua untuk memeriksa, saya tidak menemukan apapun. Saya juga ragu apakah ada harta karun di tempat itu, tetapi saya tidak pernah menemukannya. Hawkins menjelaskan kepada Dev. Kalau begitu ayo kita pergi ke gua untuk beristirahat selama sehari, dan menunggu sampai Bos Chai lebih baik sebelum berangkat, saran Dev. Semua orang setuju dengan usulan Dev, lagi pula, tanpa Hawkins yang memimpin, mereka tidak akan bisa keluar dari pegunungan Qilian. Terlebih lagi, pertempuran barusan membuat semua orang sangat lelah, mereka perlu istirahat yang baik dan memulihkan kekuatan spiritual mereka. Semua orang mendukung Hawkins dan mulai menuju gua yang disebutkan Hawkins. Di sisi lain, pelindung Gong juga bergabung dengan Penatua Fei dan yang lainnya. Apa yang seharusnya menjadi kemenangan pasti, justru mereka malah dipukul mundur. Sialan, aku tidak menyangka anak ini akan memiliki master di sisinya. Aku hampir mendapat masalah. Penatua Fei mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Penatua Fei, apa yang harus kita lakukan? Sekarang setelah para biksu manusia bersatu, diperkirakan akan sulit bagi kita untuk menyerang Dev di pegunungan Qilian. Pelindung Gong bertanya. Dia hampir kehilangan nyawanya, dan dia juga melepaskan semua racun ulat sutra emas yang dia budidayakan, itu adalah kerugian yang sangat besar. Setelah pegunungan Qilian, kita akan mencapai kota matahari jatuh di wilayah selatan. Mereka pasti akan memperbaikinya di sana. Mari kita pergi ke kota matahari jatuh untuk menghubungi Liga Penyegelan Iblis di kota terlebih dahulu. Aku khawatir kita tidak akan bisa membunuh mereka hanya dengan kekuatan kita. Anak itu adalah Dev. Penatua Fei berkata dengan sungguh-sungguh. Penatua, jika kita pergi ke kota matahari jatuh, identitas kita akan ditemukan oleh karena aura di tubuh kita. Kita semua adalah pembudidaya iblis.
Bukankah terlalu berbahaya pergi ke kota dengan padat penduduk seperti itu? Pelindung Gong bertanya dengan heran. Jika bukan karena takut ketahuan, pelindung Gong tidak akan sanggup memimpin orang untuk tinggal di pegunungan Qilian selama bertahun-tahun dan menderita seperti orang barbar. Jangan khawatir, saya punya pil di sini untuk menutupi aura Anda. Jika Anda meminumnya, Anda tidak akan mengungkapkan identitas Anda. Penatua Fei mengeluarkan beberapa pil dari tubuhnya dan membagikannya. Pelindung Gong tahu bahwa pil Penatua Fei pasti diberikan oleh Liga Penyegelan Iblis. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya alkemis di istana tanpa jiwa mereka yang dapat memurnikan pil. Dev dan yang lainnya di sisi lain, dipimpin oleh Hawkins, kini telah tiba di sekitar gua. Gua itu ada di depan. Hawkins menunjuk ke depan dan berkata, Dev menemukan bahwa pepohonan di depannya mulai tumbuh lebih tinggi, jelas berbeda dari tempat lain, dan suara gemuruh monster di sekitarnya menghilang. Dev sedikit mengernyit, dia tahu pasti ada sesuatu di tempat ini, karena bunga, tanaman, dan pepohonan di sini berbeda dari tempat lain. Tapi apa sebenarnya itu, Dev belum tahu. Tepat ketika Dev dan yang lainnya hendak masuk ke dalam gua, sesosok tubuh besar tiba-tiba melompat keluar dan berdiri di depan Dev dan yang lainnya. Semua orang terkejut, dan ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu adalah Raja Harimau. Kemunculan Raja Harimau merah perak yang tiba-tiba membuat semua orang gugup. Namun, Raja Harimau tidak takut. Sebaliknya, dia melangkah maju, menatap Raja Harimau dan berkata, "Mengapa kamu menghalangi jalan kami? Jangan bergerak maju. Area di depan adalah area terlarang. Itu akan sangat berbahaya bagimu untuk masuk." Raja Harimau mengingatkan Dev. Area terlarang? Dev tercengang. Area terlarang macam apa? Aku jelas pernah berada di dalamnya. Hawkins buru-buru membalas ke Tiger King. Raja Harimau mengabaikan Hawkins dan terus berkata kepada Dev. Jika bukan karena kamu yang telah membantu kami melakukan detoksifikasi, aku tidak akan memberitahumu. Sangat berbahaya di sini. Sebaiknya kamu tidak masuk. Apa yang ada di sana? Semua monster tidak berani masuk. Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan bertanya, aku hanya dengan baik hati mengingatkanmu. Apakah kamu mendengarkan atau tidak, itu pilihanmu sendiri. Setelah Raja Harimau selesai berbicara, dia menghilang dengan tubuh tegak. Saat ini, semua orang sedikit bingung, dan Dev juga mulai ragu. Mata semua orang tertuju pada Hawkins. Saya memang sudah masuk. Saya tidak berbohong kepada Anda. Tidak ada apapun di dalam gua, dan tidak ada apapun di sekitar sini. Hawkins mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Bos Chai, aku percaya padamu, ayo kita masuk. Dev akhirnya memutuskan untuk masuk dan melihat bahaya apa yang ada. Semua orang terus bergerak maju dan segera melangkah ke sekitar gua. Baru saja melangkah ke jarak itu, Dev tiba-tiba merasakan aura familiar. Dalam kehampaan ini, ada sesuatu yang berbeda dari energi spiritual. Perlu Anda ketahui bahwa seluruh langit dan dunia manusia dipenuhi dengan energi spiritual, namun suasana di sini berbeda dengan energi spiritual. Dev merasa sedikit familiar, tetapi tidak dapat mengingatnya sejenak. Setelah Dev masuk, burung phoenix api langsung mengerutkan kening. Tuan, area ini sepertinya tidak aman. Seharusnya ditempati oleh monster. Begitu saya masuk ke sini, saya merasakan peringatan dan ancaman. Ini harusnya ditinggalkan oleh monster lain. Helena juga seekor binatang buas. Klan ini sangat sensitif terhadap peringatan dan ancaman dari klan binatang buas lain. Dev juga merasakan ada yang tidak beres, tapi dia tidak dapat mengingat apa yang salah. Jangan bersuara dulu, tunggu dan lihat apa yang terjadi. Dev mengingatkan Helena, jangan bicara omong kosong dulu, kalau tidak dia akan menimbulkan kepanikan. Segera, semua orang sampai di sebuah gua. Pintu masuk gua itu sangat besar dan di dalamnya gelap gulita. Setelah berjalan ke dalam gua, saya menemukan bahwa gua itu tidak terlalu dalam dan sangat luas, tidak ada apapun di dalam gua, dan tidak ada monster. Jika Raja Harimau tidak memperingatkannya sebelumnya, Dev akan mengira gua ini adalah tempat teraman. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa tidak ada apapun di gua ini. Lihat, ini hanya gua yang kosong. Jangan dengarkan harimau iblis itu. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran harimau iblis itu.
Hawkins berpikir bahwa Raja Harimau hanya menakuti mereka. Sekarang sepertinya memang tidak ada bahaya. Karena tidak ada bahaya, semua orang harus segera beristirahat dan memulihkan kekuatan mereka. Saya akan menyempurnakan beberapa ramuan untuk Bos Chai terlebih dahulu, sehingga dia bisa pulih lebih awal besok pagi. Dev berkata kepada semua orang. Semua orang mulai duduk bersila dan mendapatkan kembali kekuatan mereka. Dev dengan cepat menyempurnakan ramuan untuk Hawkins untuk memperbaiki meridiannya. Hawkins harus pulih ke puncaknya sesegera mungkin agar mereka berhasil melewati pegunungan Qilian. Jika tidak, jika mereka semua mengandalkan Hawkins, kapan mereka semua akan bisa keluar? Setelah semua orang beristirahat, Dev perlahan keluar dari gua. Suasana di sekitar gua sunyi, tanpa suara, bahkan tidak ada auman monster. Dev merasakan suasana tempat ini dengan tenang, dia selalu merasa suasananya familiar, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Master, kenapa kamu tidak istirahat? Helena juga keluar dari gua dan bertanya. Aku selalu merasa ada suasana akrab di sini, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Dev sedikit mengernyit dan berkata, Master, pasti ada monster yang menempati tempat ini. Saya bisa merasakannya, tapi saya tidak tahu monster jenis apa itu. Dan pepohonan di area ini jelas berbeda dengan tempat lain. Sepertinya monster yang menempati tempat ini jelas bukan monster biasa. Kata Helena. Tentu saja, bahkan Raja Harimau Merah Perak tidak berani mendekat, dan dia bahkan meyakinkan kita bahwa monster di tempat ini jelas bukan monster biasa. Dev juga memahami bagaimana monster yang bahkan ditakuti oleh Raja Harimau Merah Keperakan bisa menjadi monster biasa. Kita berdua akan berjalan-jalan. Tempat ini tidak besar. Jika monster itu masih ada, kita pasti bisa menemukannya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev mengajak Phoenix Api dan mulai menjelajah di sekitar pintu masuk gua, ingin melihat monster macam apa yang menempati tempat ini. Namun setelah mencari sebanyak 2 kali berturut-turut, mereka tidak menemukan apapun, yang membuat Dev sangat bingung. Masuk akal jika monster yang lebih kuat dari Raja Harimau Merah Perak pasti berukuran sangat besar, dan mustahil untuk tidak menemukannya. Mungkin monster itu tidak ada, jadi tidak masalah. Kita bisa pergi beristirahat untuk menghindari konflik. Melihat tidak ada monster yang ditemukan, Helena berkata. Dev hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ayo kembali. Tetapi ketika Dev dan Helena hendak memasuki gua, tanah tiba-tiba bergetar, dan gelombang aura yang kuat melonjak keluar dari gua. Dev dan Helena tertegun sejenak, lalu mereka mendengar suara gemuruh satu demi satu, dan Tuan Miao serta yang lainnya berlari keluar gua satu demi satu. Semua orang panik di wajah mereka dan berteriak. Naga, ada naga. Saat semua orang panik, semburan panas keluar dari lubang. Lalu sebuah kepala sebesar rumah muncul dari lubang. Ketika Dev melihat ini, dia segera memimpin semua orang kembali. Tak lama kemudian, separuh tubuh naga itu muncul dari lubang, hanya separuh tubuhnya yang terlihat, dan panjangnya sudah puluhan meter. Sekilas Dev dapat mengetahui bahwa ini bukanlah seekor naga, melainkan seekor ular, karena itu berubah menjadi sebesar seekor naga. Ia terlihat sangat mirip. Naga jenis ini dianggap sejenis ular, bukan naga. Bagaimana, kenapa ada naga di gua ini? Hawkins sangat ketakutan, dia baru saja mengatakan bahwa gua itu sangat aman, tetapi sekarang seekor naga besar muncul. Naga ini terlalu kuat. Bahkan auranya tidak tertahankan bagi kita. Wajah Tuan Yao juga sangat pucat. Lagi pula, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan saat bertemu monster seperti itu. Ketika Helena melihat naga di depannya, dia terkejut dan berkata, itu naga yang sangat besar. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Kamu tahu, jika seekor naga berubah menjadi naga, itu adalah jalan keluar yang sempit. Pada saat ini, naga itu memandang Dev dan biksu lainnya dengan mata besarnya. Dev akhirnya teringat kenapa dia merasa familiar saat datang ke sini. Ternyata itu adalah nafas naga ini, dengan sedikit energi naga. Karena naga ini belum sepenuhnya berubah menjadi naga, energi naga yang dipancarkannya sangat sedikit, dan belum murni, jadi Dev merasa sedikit familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Kalian para biksu manusia sangat berani. Kalian berani masuk ke wilayah pribadi saya.
Karena Anda adalah pelanggar pertama, segera pergi dari sini, kalau tidak saya tidak akan sopan. Naga itu mengucapkan kata-kata manusia dan mengancam Dev dan yang lainnya. Ketika semua orang mendengar kata-kata naga, mereka segera menghela nafas lega, lalu berbalik dan berjalan menuju kejauhan untuk meninggalkan area ini. Tapi Dev memandang naga itu dengan tenang tanpa bergerak. Master, ayo cepat pergi. Naga ini memang sangat kuat. Helena melangkah maju dan menarik Dev untuk pergi. Kalian pergi saja dulu. Aku ingin tahu bagaimana naga ini bisa mencapai kondisi ini. Dev sangat curiga bahwa naga itu pasti telah menemukan energi peri, menyerapnya dan berubah menjadi binatang abadi, dan kemudian dia segera berubah menjadi naga. Mungkin monster ini hanyalah seekor ular kecil sejak awal. Setelah menyerap energi peri, segalanya menjadi mungkin. Memikirkan hal ini, mata Dev penuh dengan kegembiraan. Jika monster ini benar-benar menyerap energi peri dan menjadi seperti ini, maka ramuan binatang di tubuhnya akan menjadi harta karun yang nyata. Dev sebenarnya ingin membunuh naga di depannya. Helena sepertinya merasakan niat membunuh Dev, dan dengan cepat mengingatkannya. Master, jangan konyol. Naga ini mungkin akan segera naik. Jika bersin sekarang, kita semua mungkin akan mati. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Dev dengan cepat tersenyum canggung, dia tidak menyangka Helena mengetahui pikiran kecilnya. Helena tidak punya pilihan selain mundur perlahan dari area ini. Melihat Dev masih tidak bergerak di sudut itu, dan dia melihat sedikit niat membunuh di mata Dev, dia segera menatap Dev dengan mata merahnya dan berkata, "Kamu tidak tahu seberapa tinggi langit, kamu ingin membunuhku dan mengambil ramuan binatang buasku. Saya punya ide itu, tapi saya tahu saya belum bisa melakukannya." Dev mengakuinya dengan murah hati. Tidak jauh dari situ, Tuan Yao dan yang lainnya hampir muntah darah ketika mendengar kata-kata Dev. Apa yang sedang dilakukan Dev? Beraninya kamu berbicara seperti itu di depan naga yang akan naik? Naga itu juga tercengang, tidak menyangka Dev akan benar-benar mengakuinya. Nak, jika naga ini akan naik dan tidak disarankan untuk membunuh terlalu banyak orang, kamu pasti sudah musnah sekarang. Naga mendengus marah. Berhentilah menyombongkan diri dan menyebut dirimu naga. Kamu hanyalah ular piton besar, tapi kamu masih berani menyebut dirimu naga. Dev tersenyum menghina. Nak, kamu sedang mencari kematian, naga itu marah. Tahukah Anda, naga adalah makhluk yang paling menyebalkan jika ada yang menyebutnya demikian. Tuan Miao dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Dev dengan sengaja membuat marah naga itu. Apakah itu hanya untuk mencari kematian? Naga itu meraung, aura menakutkannya seperti tornado, membuat Tuan Miao dan yang lainnya tidak bisa berdiri. Dev sebaliknya, dia membenamkan kakinya ke tanah, dan kristal naga di dadanya mulai berkedip. Ketika naga itu melihat kristal naga di dada Dev dan merasakan energi naga murni yang dipancarkan oleh Dev, seluruh tubuhnya langsung membeku. Setelah beberapa saat, naga itu menundukkan kepalanya karena terkejut, dan tidak lagi memiliki aura yang sombong. Ketika Dev melihat ini, dia tiba-tiba melompat ke atas kepala naga itu. Melihat naga tersebut yang jadi jinak, semua orang terkejut. Mereka tidak dapat memahami bagaimana jenis naga ini, yang hampir tak terkalahkan di dunia surga dan manusia, bisa tunduk pada Dev. Bawa aku ke dalam gua, ada yang ingin kutanyakan padamu. Dev membiarkan naga itu membawanya ke dalam gua. Lagi pula, Dev tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui identitasnya, jadi dia hanya bisa masuk ke dalam gua dan berbicara dengan naga itu. Setelah naga mendengar ini, dia segera membawa Dev ke dalam gua. Ketika dia sampai di dalam gua, Dev menemukan bahwa di dasar gua, sebenarnya ada sebuah gua yang mengarah langsung ke tanah. Naga itu ada di bawah tanah dan menyegel gua. Lalu Dev dan naga memasuki kedalaman gua. Tidak ada apa-apa di dalam gua, dan mereka dengan cepat mencapai dasar gua. Siapa kamu? Naga bertanya pada Dev. Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Jika aku bertanya padamu sekarang, kamu harus menjawab dengan patuh. Jika kamu memuaskanku, aku bisa mencerahkanmu dan menjadikanmu naga sungguhan. Kata Dev dengan tatapan mendalam. Setelah mendengar ini, naga segera berkata dengan sopan. Tanyakan saja semua padaku, dan aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Apakah kamu menyerap energi peri dan berubah menjadi seekor naga? Dev bertanya langsung.
Ya, saya dulunya hanyalah seekor ular rantai merah. Saya tidak sengaja menemukan sebuah batu besar dengan energi peri, jadi saya telah menyerap energi peri tersebut untuk berkultivasi. Selama bertahun-tahun, saya terjebak di alam Ascension, dan saya tidak pernah bisa benar-benar menjadi naga Ascension. Naga berkata jujur. Tepat ke atas kepala naga itu. Apakah batu energi peri itu masih ada? Dev bertanya. Tentu. Naga itu mengangguk. Bawa aku untuk melihat, Dev ingin tahu seperti apa rupa batu peri yang bisa mengubah ular rantai merah kecil menjadi naga. Naga membawa Dev dan mulai merangkak ke bawah gua tanpa dasar. Entah berapa lama, bercak merah mulai muncul di depan mata Dev. Ternyata itu magma merahnya mendidih dan suhunya ribuan derajat. Namun, tubuh Dev tidak takut. Sekalipun panas seperti api iblis, tubuh Dev dapat menahannya. Magma belaka bukanlah apa-apa. Dev melihat di tengah-tengah magma, sebuah batu besar terendam di dalam magma. Batu itu sangat besar sehingga lebih dari cukup untuk membuat naga melingkar di atas batu itu. Batu peri yang besar. Dev sedikit terkejut. Tepat ke atas kepala naga itu. Tentu saja, jika tidak, bagaimana saya bisa menyerapnya selama bertahun-tahun, tetapi sekarang hanya ada sedikit energi peri yang tersisa di batu itu. Jika saya tidak dapat menggunakan energi peri ini untuk naik, saya khawatir saya akan tetap di dalam keadaan seperti ini selamanya. Kata naga dengan sangat kesepian. Dev melihat batu energi peri di depannya, melompat ke atasnya, dan kemudian menemukan bahwa energi peri yang memancar dari batu itu sama dengan pecahan jiwa es yang dia dapatkah di ujung utara. Meskipun energi peri di dalam batu besar ini tidak banyak untuk naga ini, itu hampir habis. Namun bagi Dev, ini adalah harta karun yang besar, diperkirakan tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos alam kecil. Anda harus tahu bahwa sumber daya yang dibutuhkan Dev untuk menerobos alam kecil beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat dari sumber daya biksu lainnya. Kekuatanmu sekarang sepenuhnya mampu meningkat, tetapi kamu hanya terjebak pada pencerahan. Bagaimanapun, kamu bukanlah naga sungguhan. Bahkan jika kamu memiliki energi naga di tubuhmu, kamu tidak murni. Sekarang saya akan memberikan energi naga murni kepada Anda, dan kemudian Anda akan menyadarinya. Ketika Anda benar-benar memahami segala sesuatu tentang klan naga, saya yakin Anda dapat bertransformasi menjadi klan naga sejati. Dev berkata pada naga. Terima kasih. Saat naga itu bergoyang, ia berubah menjadi pria anggun dan berlutut tepat di depan Dev. Tidak peduli siapa identitas Dev, kristal naga di tubuhnya adalah nyata, dan ada juga energi naga murni. Jadi naga tidak perlu bertanya lagi, dan dia tahu bahwa Dev pasti anggota klan naga. Mampu mendapatkan pencerahan naga sejati bisa dianggap sebagai berkah naga. Dev dengan lembut menekankan tangannya ke kepala naga itu, dan semburan energi naga memasuki tubuh naga itu. Merasakan energi naga ini, naga anggun perlahan menutup matanya, dan gelombang bau busuk mulai keluar dari sekujur tubuhnya. Segera, naga anggun itu sudah tertutup kotoran. Dev melompat, menjauh dari naga itu, dan kemudian menatapnya dengan tenang. Dev tahu bahwa naga anggun ini pasti memahami segalanya tentang klan naga karena energi naganya, jadi ia mengalami transformasi dan mengeluarkan gelombang bau busuk. Tiba-tiba, naga anggun itu berubah menjadi binatang buas lagi, dan sisik di tubuhnya berjatuhan dalam jumlah besar. Segera sisik merah pada tubuh naga anggun itu berubah menjadi perak. Tanduk naga perlahan tumbuh dari atas kepala naga, dan sepasang cakar naga terbentuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya 1 jam kemudian, naga anggun benar-benar berubah, dan sekarang dia menjadi naga sejari. Terima kasih. Naga anggun itu melayang, merasakan perubahan di tubuhnya, dan sangat bersemangat di dalam. Sekarang kamu dan aku berasal dari ras yang sama, sudah sewajarnya aku bisa membantumu, kata Dev sambil tersenyum tipis. Naga anggun itu berputar mengelilingi Dev dan kemudian terbang ke langit. Sebuah celah besar tercipta di seluruh gunung, dan kemudian tubuh naga anggun itu membubung ke langit. Dengarkan suara keras dan saksikan naga itu tiba-tiba berlari keluar dari gunung. Semua orang sangat terkejut. Apa yang terjadi? Mungkinkah naga itu naik? Tuan Liao dan Hawkin semuanya tercengang. Tak satu pun dari mereka yang membayangkan naga itu akan naik begitu cepat.
Anda harus tahu bahwa transformasi dan kenaikan ras binatang lebih sulit daripada transformasi dan kenaikan ras manusia, dan tidak semudah itu. Sinar cahaya warna-warni tiba-tiba muncul di langit, dan sinar cahaya menyinari seluruh pegunungan Qilian, membuat malam di seluruh pegunungan Qilian tampak seperti siang hari. Sinar cahaya ini juga menyebabkan monster-monster di pegunungan Qilian meringkuk di tempatnya, dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara sedikit pun. Ribuan mil jauhnya di kota Yuanri, banyak orang juga memperhatikan. Saya memperhatikan cahaya ini. Sinar warna-warninya indah sekali. Apakah ini ada yang naik? Pegunungan Qilian, itulah arah pegunungan Qilian. Sudah lama sekali di dunia surga dan manusia tidak terlihat sinar warna-warni yang naik ini. Saya tidak tahu tentang kenaikan. Siapa dia? Apakah dia binatang atau manusia? Mata semua orang penuh dengan rasa iri. Kenaikan. Itu adalah impian semua biksu di dunia para dewa dan manusia. Upaya mereka semua dilakukan pada saat mereka naik menuju keabadian. Tuan Miao dan yang lainnya membuka mulut mereka lebar-lebar dan menyaksikan tanpa daya saat naga itu terbang menuju cahaya warna-warni dan perlahan menghilang. Cahaya warna-warni menghilang, dan semua orang perlahan sadar kembali. Tuan Chen, di mana Tuan Chen? Julian memikirkan Dev dan berlari menuju gua dengan seluruh kekuatannya. Helena dan yang lainnya juga berlari menuju gua. Bagaimanapun, orang-orang ini telah menerima bantuan dari Dev, terutama Tuan Miao yang mengikuti Hawkins. Mereka tidak bisa tidak berterima kasih. Terlebih lagi, sekarang naga itu telah naik, tidak ada bahaya di dalam gua. Ketika semua orang memasuki gua, mereka langsung terpana dengan pemandangan di depan mereka. Mereka melihat lorong ke bawah di dasar gua. Mereka mengikuti lorong itu dan menemukan Dev sedang duduk bersila di atas sebuah batu besar. Di sekeliling batu itu terdapat magma yang mendidih. Suhu ribuan derajat membuat semua orang berkeringat deras dan cemberut. Master harusnya sedang berlatih, tolong jangan ganggu dia. Helena melihat Dev sedang berlatih, jadi dia mengingatkan semuanya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera mundur, meninggalkan Dev berlatih di gunung batu raksasa. Langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah, dan semua orang telah memulihkan banyak kekuatan setelah beristirahat. Terutama Hawkins. Setelah meminum ramuan yang disempurnakan oleh Dev, dia telah pulih sepenuhnya. Pergi dan lihat bagaimana keadaan adik, kata Tuan Miao setelah bangun tidur. Tepat ketika semua orang hendak mengikuti Tuan Miao untuk melihat situasi Dev, tiba-tiba ada guntur yang teredam di langit. Dan kemudian, guntur yang menyilaukan menghantam langsung ke pegunungan dari celah di pegunungan. Perubahan mendadak ini langsung membuat semua orang berhenti. Apakah ini kesengsaraan guntur? Tuan Miao bertanya dengan bingung sambil melihat guntur yang melanda pegunungan. Ini adalah kesengsaraan guntur, ini memang kesengsaraan guntur. Hawkins mengangguk kaget. Sekarang mereka tidak perlu menebak-nebak, mereka juga tahu bagaimana kesengsaraan guntur ini bisa terjadi. Hanya Dev sendiri yang berlatih di pegunungan ini. Sekarang kesengsaraan guntur telah melanda gunung tersebut, pasti Dev yang telah membuat terobosan. Di bawah tatapan semua orang, kesengsaraan guntur melanda lagi. Setelah membombardir beberapa kali berturut-turut, awan guntur perlahan menghilang. Setelah awan guntur menghilang, Dev keluar dari gua. Pakaian di tubuh Dev terkoyak oleh badai petir, dan tidak lagi menutupi tubuhnya. Tapi Dev tidak peduli, sekarang dia telah mencapai level kecil lagi. Menerobos bidang integrasi dan mencapai bidang, dan alam kesengsaraan transendensi sudah dekat. Meskipun Dev tampak seperti pengemis yang compang-camping, matanya sangat cerah dan auranya lebih mendominasi. Ah! Tiba-tiba, dua gadis, Letty dan Misha, berteriak lalu berbalik. Jeritan ini membuat Dev bereaksi dan dengan cepat melindungi adik kecilnya. Helena segera mengeluarkan satu set pakaian dan melangkah maju untuk membantu Dev mengganti bajunya. Dev juga sedikit malu, lagi pula, di depan banyak orang dan beberapa gadis, citranya tidak terlalu bagus. Adik, apakah kamu membuat terobosan? Tuan Miao bertanya setelah Dev mengganti pakaiannya. Dev mengangguk. Terobosan, saya telah dipromosikan dari alam tubuh komposit tingkat 8 ke tingkat 9. Diperkirakan tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menjadi biksu hebat di alam kesengsaraan transendensi. Wajah Dev penuh dengan kegembiraan. Lagi pula, sangat sulit baginya untuk maju ke alam kecil. Hanya untuk maju ke alam kecil,
Itu benar-benar menyebabkan kesengsaraan Guntur yang begitu besar. Kamu sangat mesum. Hawkins melangkah maju dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Dev tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setiap kali wilayahnya meningkat, terjadi pergerakan yang begitu besar. Tidak mungkin. Oke, ayo berangkat secepatnya. Cepat keluar dari pegunungan Qilian. Lagi pula, kita tidak bisa terbang di tempat ini, dan ada banyak monster. Itu terlalu berbahaya. Tuan Miao melihat bahwa Dev tidak tahu harus berkata apa, jadi dia buru-buru datang untuk menyelamatkan. Oke, ayo berangkat. Jika kita melaju cepat, kita bisa keluar dari pegunungan Qilian dalam 1 hari 1 malam. Kata Hawkins. Semua orang mulai berangkat, tetapi tidak jauh dari sana, mereka menemukan sekelompok harimau merah keperakan menghalangi jalan. Raja Harimau adalah orang pertama yang berdiri di depan. Kali ini, semua orang sedikit gugup. Mereka tidak mengerti harimau merah keperakan ini. Apa yang akan dilakukan harimau? Dev juga mengerutkan kening dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Jangan salah paham. Kami tidak bermaksud jahat. Aku hanya datang bersama anak buahku untuk mengantarmu. Kalian semua bisa menunggangi kami, dan kami akan mengirim kalian keluar dari pegunungan Qilian agar kalian bisa melaju lebih cepat. Raja Harimau menjelaskan kepada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba terlihat sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Raja Harimau Merah Perak benar-benar akan mengirim mereka keluar dari pegunungan Qilian. Mengapa kamu melakukan ini? Dev sangat bingung. Dev tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Raja Harimau Perak. Raja Harimau diam-diam melangkah maju dan berbisik. Saya hanya berharap rekan Taois dapat memberi pencerahan kepada saya ketika saya memiliki kesempatan kenaikan. Kekuatan saya saat ini tidak tinggi, tapi saya yakin bisa mencapai alam kenaikan. Ternyata Raja Harimau Merah Perak telah mengetahui bahwa Dev membawa naga itu ke dalam gua dan kemudian menerangi naga yang ada di dalam gua. Pada akhirnya, naga anggun mendapat pencerahan dari Dev dan membubung ke langit, langsung naik. Dan Dev juga meningkat ke level kecil. Jadi Raja Harimau Merah Perak ini, saya merasa Dev pasti punya cara untuk membantu orang lain naik. Ketika Dev melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum, lalu mengangguk dan berkata, tidak masalah, selama kamu mencapai alam Ascension, aku pasti akan mencerahkanmu. Ketika Raja Harimau Merah Perak mendengar ini, dia sangat senang, dan segera dia menundukkan kepalanya dan membiarkan Dev menungganginya. Dev menyapa semua orang, dan mereka semua menunggangi Harimau Merah Perak itu. Segera setelah itu, Harimau Merah Perak mulai terbang. Harimau Merah Perak ini telah hidup di pegunungan Qilian, jadi kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada Dev dan yang lainnya. Bersambung ke episode 313. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.